wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Surah Yasin ini diturunkan salah satunya adalah tentang bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad memang utusan Allah. Ini ada di ayat 3. Innaka laminal mursalin. Itu. Nah, lalu ayat-ayat selanjutnya ini menjelaskan tentang lika-liku perjalanan orang-orang yang tidak beriman. Yang misalnya kayak di ayat 10 wasawan alim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan ataupun tidak, mereka itu la yu'minun, tidak beriman. Ini sudah tertutup dah penerimaannya. Lalu inna nahnu nuhyil mauta naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Jar Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang mati. Maksudnya naba'atsuhum ba'dal maut. Allah taala yang membangkitkan mereka sudah kematian. Nuhyihim bil iman ba'dal jahal. Ada juga yang memadahkan maksud inna nahnul mauta itu adalah mereka beriman yang sebelumnya itu kafir jadi beriman. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, dan jar Allah Ta'ala, kami yang menulis aslafu minal a'mali shalihah wa talihah. Dan kami yang menulis ma qaddamu, apa yang sudah mereka kerjakan, perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Wa atharahum, atharahum itu adalah ma abqauhu minal hasanat allati la yanqati'u naf'uha ba'dal mauti. Atharahum itu bekas atau sisa. Nah, tapi maksudnya di sini adalah Allah Ta'ala kami menulis, mencatat amal baik dan buruk yang bahari itu. Nah, dan bekas atau yang tersisa daripada kebaikan itu tetap ada. Jadi perbuatan kita ini kan ada dua, baik atau buruk. Yang bermanfaat itu adalah perbuatan baik. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kullu syai'in min amalil ibad wa ghairiha kainan makana fi imamin mubin. Nah, setiap amal hamba itu sudah dicatat, disimpan, sudah ada. Itu disimpan. Sudah disimpan, dah ada, sudah habis. Ini kisah keimanan. Nah, lalu lanjut ayat berikutnya. Ini kisah Hanyar ulang. Judul Hanyar, episode Hanyar. Kisah apa? Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah iz ja'al mursalun. Nah, ini kisah suatu kampung. Ada penduduk suatu kampung. Wadrib lahum mathalan. Ini wadrib lahum mathalan itu kayak ini ada contoh. Nah, kisah orang bahari nomor itu. Ashabal qaryah, penduduk kampung. Ilja'al mursalun, saat datang kepada penduduk kampung ini. Ashabul qaryah ini adalah al mursalun, orang yang diutus. Siapa gerang mursalun di sini? Yang diutus ini nah siapa? Nah, ujar Imam Syaukani, pengarang kitab Fathul Qadir nih, nah, Jarsidin, hum ashabu Isa ba'athahum ila ashabi Antakiyah liddu'a ilallahi. Mereka ini adalah pengikut Nabi Isa alaihi salam, atau murid Nabi Isa alaihi salam yang diutus. Tadilah Nabi Isa ini masih hidupkah? Sudah meninggal? Apabila Nabi Isa meninggal, Anda tahu kenapa Nabi Isa belum meninggal?
Kenapa Irfan Nabi Isa meninggal? Nabi Isa diangkat ke langit kada meninggal. Nah, jadi Izjah Mursalun ini Nabi Isa mengutus mursidin untuk mendatangi suatu kampung. Kampungnya ini di daerah Syam, ngaran kampungnya Antokiyah. Ashabul Qaryah ini penduduk kampung. Maksud kampung di sini ya, ngaran kampungnya Antokiyah. Jadi diutus dai ke sana. Datuk Lampayan tuh Nabahari Sidin mengutus anak cucu Sidin ke berbagai wilayah gasan berdakwah. Makanya tersebar keturunan Datuk Lampayan di Kalimantan Selatan. Misalnya di Rantau ada ngarannya Datuk Gadung, Syekh Salman Al-Farisi, keturunan Datuk Lampayan. Di Kandangan ada Datuk Taniran, yang hanya meninggal Guru Kapo, nah keturunan Datuk Lampayan. Banyaklah lagi banyak di mana-mana. Guru Bangil, keturunan Datuk Lampayan. Banyak tersebar. Yang masih hidup banyak lah, banyak ya. Guru Bahit, keturunan Datuk Lampayan. Guru Mahpus tuh pendiri Ibnul Amin Pamangke. Ada sama Pamangke ada? Dulu mana? Nah, Biasen. Itu dikirim. Sama kayak Nabi Muhammad mengirim Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Madinah, mengirim Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di Yaman, mengirim. Ini Nabi Isa utus mursidin untuk berdakwah ke suatu kampung, ngaran kampungnya Antokiyah di daerah Syam, kirim sana. Izjah Mursalun. Id arsalna ilaihi musnaini. Nah, pada awalnya yang diutus ke sana adalah berdua. Rasanya berdua aja. Nah, ini ada beberapa riwayat. Ayat ada yang memedahkan utusan ini diutus waktu Nabi Isa masih ada. Nabi Isa masih ada, mau utus mursidin, yuk berdakwah ke sana. Ada juga yang sebutingnya riwayat memedahkan Nabi Isa pas sudah naik ke langit, lalu yang berdua ini tulak berdakwah ke Antokiyah. Nah, mungkin cuma yang jelas kisah ini terjadi di zaman Nabi Isa. Termasuk Ashabul Kahfi. Saya tahulah Ashabul Kahfi saya. Ada tahu? Kayak ini aja saya. Ashabul Kahfi ini guringnya berapa ratus tahun. Mirza berapa Mirza? Hah? Ada tahu? Nah, syarifnya berapa? 300. Ashabul Kahfi itu gering 300 tahun atau 309 tahun. Kenapa jadi belainan? Bila hitungan Masehi, Ashabul Kahfi itu teguring 300 tahun. Tapi bilanya hitungan Hijriyah 309 tahun. Itu terjadi di zaman sesudah Nabi Isa diangkat. Antara Nabi Isa diangkat lawan Nabi Muhammad, itu kisah Ashabul Kahfi. Kisah nang di surah Yasin ini ini sesudah Nabi, pokoknya di zaman Nabi Isa. Entah Nabi Isa pas lagi belum diangkat atau sidin pas sudah diangkat. Yang jelas utusan ini kayak murid Nabi Isa alaihissalam kirim. Idz arsalna ilaihi musnaini, di atas berdua, diutus berdua. Tapi mbaknya apa? Fakadzabuhuma. Nah, lalu mereka penduduk kampung ini Ashabul Qaryah mendustakan mereka berdua. Pahamlah Sarif mendustakan?
Azhar ya. Mendustakan apa semalam tuh? Azhar. Mendustakan tuh apa mendustakan? Nah lah, Allah Ta'ala bahwanya mereka ini diutus ila arsalnal musna ini. Mereka berdua diutus ke kampung ini ngarannya Antioquia. Lalu fakadzabuhuma, penduduk kampung mendustakan mereka berdua. Nah, maksud mendustakan itu apa? Apa? Menyalahkan. Ulang Bang dicontoh Bang. Hah? Ngalih. Ridwan, mendustakan paham lah. Nah, ya apa contohnya? Contoh sehari-hari di pondok aja nah. Oh iya? Kayak bahasa. Tadi apa jadinya? Tadi ya, Pak? Jual aja gitu. Nanya. Ridwan apa Ridwan? Nah, Sarif dia apa Sarif? Nah, Pak Harin aja, ya Pak Harin. Sob, ya Sob. Sob, ya Sob. Hah? Jauh contohnya Sob. Tadinya baik sama baik. Kayak apa Nopal? Pakai zabu humani nah kayak apa mendustakan tuh ya Pak? Nah, nah Irfan gitu Irfan, contoh mendustakan. Bisa deh. Simpan benar ya baik. Ya. Sudah tuntung, tapi bagaimana nama belum? Ya. Misalnya Irfan dapat tugas membersih WC, Tuntung udah bersih WC. Jar usut, sudahlah Irfan membersih WC. Sudah, ada mungkin. Nah itu mendustakan ngarannya. Mendustakan apa yang jar Irfan, fakat gabuhma itu ngarannya mendustakan. Lalu penduduk kampung ini mendustakan si utusan ini, Bismillah. Lalu apa yang terjadi? Nah, setelah dusun, fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Nah, ketika dua orang didustakan, lalu ujar Allah Ta'ala fa'azzazna, kami kuatkan mereka berdua dengan tambahan satu orang lagi jadi bertiga. Azzazna itu kami kuatkan, bertambah jadi bertiga. Asalnya berdua aja jadi bertiga. Bertiga ini lebih semangat. Faqalu inna ilaikum mursalun. Kami ini datang ke sini gasan buhan pian diutus. Ini karena tugas saja diutus. Karena tugas diutus. Misalnya lulus di sini apa ngarannya nih? Pak Harin. Lalu jar pondok Pak Harin diutus untuk pergi ke luar negeri ke Irak. Sen belajar. Usop lulus di sini dikirim untuk belajar ke luar negeri ke Yordania. Nopal dikirim untuk belajar di Maroko. Ridwan lulus lalu dikirim gasan belajar di Aljazair. Azhar lulus di sini lalu dikirim ke Myanmar. Itu dikirim. Nah, jadi bukan sini dikirim. Lalu apa jawaban orang kampung situ? Qalu ma antum illa basyarun misluna. Jar, bukan nikam nih jar. Sama manusia kayak kami juga. Bukan nikam mengaku utusan Allah lah. Tapi nah sama kayak kami juga, manusia juga jar. Makan nasi juga, makan iwak juga, makan hintalu juga sama aja.
Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Nah, lalu apa? Wa ma anzalar rahman mimma tad'unahu antum wa yad'i ghairukum mimman qablakum minar rusul fatbah in antum illa takdzibun. Ma antum illa takdzibuna fi da'wa ma tad'un min dzalika fa'ajabuhum bi isbati risalatihim bi kalamin muayyidin ta'kidan balighan li taqarrul inkar min ahli Antakiyah wa qauluhum Rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun. Jadi kayak ini nah. Ujar buhan kampung itu kan buhan nikam ini manusia juga kayak kami ya tuh. Nah, lalu disauti buhan nikam ini siapa aja yang datang atau apakah? Haur pada percaya aja, haur merambutakan aja. Dan qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun. Tuhan kami, maksudnya Allah, itu tahu bahwasanya kami datang ke sini adalah sebagai utusan membawai aja. Membawai aja. Tugas Nabi itu apa, Sob? Tugas Nabi itu nama apa tugas Nabi? Nabi dan Rasul, nah atau tugas Nabi. Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus. Tugasnya apa tugasnya? Hah? Tugasnya tabligh, menyampaikan. Ya, tugas Nabi-Nabi itu menyampaikan wahyu dari Allah, itu ya benar. Sama kayak digawe buhan murid Nabi Isa nih. Kami ini menyampaikan dakwah aja, ada yang lain. Kalau bang hendak minta duit, kada. Kalau bang hendak minta kuota, kada. Kalau bang hendak minjam tapih, kada juga. Kalau bang hendak minta bayari makan mie, kada juga. Kami ini datang untuk berdakwah. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Nah, kami ini hanya menyampaikan al-balagh itu menyampaikan, mubin yang nyata. Sudah. Qalu inna tatayyarna bikum. Nah, itu apa artinya di situ, Dit? Qalu inna tatayyarna bikum. Apa? Sesungguhnya kami bernasib Allah kamu. Sungguh jika kamu minta seperti menyuruh kami, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksa yang pedih dari kami. Iya. Sudahlah. Ketika disahuti utusan Nabi Isa ini, disahutinya apa tadi? Kami itu utusan Allah aja itu. Lalu jawaban orang kampung nih, qalu inna tatayyarna bikum. Tatayyarna ini amun secara bahasa tasya'amna bikum. Tasya'am ini negative thinking. Negative thinking, berpikiran negatif. Azhar tahu lah pikiran negatif itu kayak apa misalnya Azhar? Contoh pikiran negatif. Pak Jilah tahu lah contoh pikiran negatif. Irfan tahu lah. Nah, contohnya apa contohnya? Negative thinking mana? Kayak yang Ashabul Qaryah melihat babuhan utusan ini kan. Murid Nabi Isa nih, bukan murid Nabi Isa nih. Mereka negative thinking lawan buahnya. Nah, apa tuh? Kayak apa contohnya? Apa noan? Apa? Mangsa buruk. Iya kayak apa contohnya? Kira orang dengan merampok padahal niatnya. Ya. Ada orang lewat biasa aja. Lewat biasa aja kayak itu. Bajunya standar aja, mau hanya bener ya ada bungas kayak itu. Kayak itu aja. Melihat lewat. Nah, ini jalan anak merampok gitu. Nah, itu ngaranya apa tadi? Negatif thinking, main overthinking. Ini negatif thinking. Overthinking itu ya juga, cuma ini.
gara-gara orangnya tampilnya kayak itu padahal dasar muhanya kawan nopal kita mau bah muha nopal. Nah, Oh, asik. nah, apa? Kawan, ya. Muha kita nang ada nih nah. Asli kah atau kada kah? Muha kita nang ada nih nah, asli kah kada? Hah? Asli, ya asli jangan ragu-ragu. Qalu inna tatayyarna bikum. Nah, mereka ini orang Ashabul Qaryah ini tasya'amna tadi. Berpikiran buruk kayak gara-gara buah ni kembang kasini nah timbul kami sial. Nah itu. Gara-gara ikam ni bang nah timbul sial, gara-gara ikam ni bang timbul nasi habis. Gara-gara ikam ni nah timbul mati lampu. Nah, mereka melemparkan kesialan itu kepada mursalun ini, bebuhan utusan dari Nabi Isa nih, buat Nabi Isa. Lalu apa jawabannya? Nah, la illam tantahu, kalau kalian tidak berhenti kada ampe berdakwah ini namun kada ampe masih taruh saja. La illam tatruku hadid da'wa wa ta'arradu an hadil maqalah lanarjumannakum bil hijarah. Kalau kalian tidak berhenti masih terus berdakwah akan kami rajam. Rajam saya tahu lah saya rajam. Jadi gini nah. Saya jomblo tahu lah jomblo. Jomblo tahu. Sarip jomblo kan ada saya. Ada. Oh ada jomblo. Ridwan jomblo kan ada. Ini ya desain yang jomblo aja lah. Jadi kayak ini lah. Zina itu dosa besar dan bagi pelaku zina ada hukumannya dalam ahkamul jinayat, hukumnya ada. Tapi orang yang mengerjakan zina itu ada dua klasifikasi, ada dua pembagian. Yang pertama, inya belum kawin, belum menikah, lalu berzina. Ini orang contoh pertama. Contoh kedua, inya sudah menikah, sudah bisi pasangan halal, lalu berzina. Dah lah. Sob selingkuh itu berzina kada? Hah? Berzina. Iyalah. Kenapa berzina? Apa? Selingkuh itu zina lah, tergantung selingkuhnya. Amunnya selingkuhnya makan mie gacoan haja, nah itu zina, zina mata, zina tangan, belum zina hubungan badan. Tapi yang dihukum di sini adalah zina hubungan badan. Sudahlah tadi, yang belum menikah sudah menikah. Misalnya ada orang belum menikah, lalunya berzina hubungan badan, hubungan ini di luar pernikahan, berzinanya. Apa hukumannya? Hukumannya dicambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Diasingkan setahun itu di mana? Di tempat asing supaya kada tahu. Namun di wadah kita ini kayak di Pulau Kembang lah. Terasing. Biar azar ulun ustadznya di Pulau Kembang rasa kada terasing bang. Ada aja anu karena member sudah. Itu yang pertama bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah bang, sudah kawin lalu berzina dengan orang lain, apa hukumannya? Dirajam. Samalah dirajam hukuman mati, jangan disamakan. Orang membunuh kan dibunuh juga, lawan dirajam beda tuh. Walaupun dirajam tuh mati juga, cuma caranya berbeda. Misalnya si A ini nalah membunuh si B, hukuman si A apa? Dibunuh, dipancung, habis selesai. Dirajam tuh ada. Jadi kayak ini. Kalau orangnya sudah menikah, lalu berzina, hukumannya dirajam. Kayak apa dirajam itu? Dirajam itu dikubur hidup-hidup. Tahu lah dikubur hidup-hidup. Ini masih hidup, sehat walafiat, dikubur tersisa kepala. Nah. Dikuburnya di mana? Dikubur hidup-hidup di tempat ramai.
yang tempat orang banyak. Jangan di tengah hutan, di mana ya, di tempat sunyi lah, tengah hutan, tengah paumaan, tempat sunyi. Kada. Di mana di kuburnya? Pokoknya yang tempat rame, di heksagon kah? Ada juga. Pokoknya tempat rame. Sudahlah. Nah, lalu imbah dikubur itu dilempari pakai batu sampai mati. Batunya batu halus, ada boleh batu ganal. Batunya ganal sekali kimbe langsung mati. Ada batunya halus sampai mati. Nah, lalu pertanyaannya, hah? Satu orang berapa? Terserah aja. Yang jelas bilanya lewat melihat wajib menawaf. Maka dikubur. Hah? Palanya Nanti sisa kepala. Nah, manfaatnya apa gerang tentang kayak ini? Manfaatnya adalah dosanya habis hilang diampuni Allah. Dia berzina, lalu dihukum sesuai kriterianya tadi. Ini sudah menikah atau belum, dihukum, itu dosanya kada ada lagi di dunia. Habis di dunia situ juga. Di akhirat kada ada lagi dosa zinanya. Di zaman Nabi Muhammad ada pernah kayak ini beginian. Inya sudah kawin, lalu minta raja melawan Nabi. Ujar Nabi, kayaknya menghadangi ikan beranak. Tuntung beranak, datang lagi raja mulun. Kayaknya Nabi Ibrahim tuntung menyusui. Anaknya tadi sudah ada yang menggaduh, hanya di rajam binian tadi. Meninggal, apa yang terjadi? Ada orang yang darah najis nih, kayak wah muncul darahnya darah najis nih. Nabi jangan salah, seandainya maghfirahnya ini dibagi ke 70 pondok Madinah, lawasiat kawa dibagi itu. Nah, tuntung itu Nabi menyembahyangkan binian yang dirajam tadi. Ini bukti diampuni. Itu manfaatnya. Itu maksud rajam, dikubur hidup-hidup, dilempar sampai mati pakai batu tuh. Dosanya hilang. Cuman kalau menggawe ini siapa? Hanya pemerintah. Ada boleh kita bisa-bisa. Wah, kita grebek yo, itu ada perzinahan ya. Grebek loh. Soalnya ada orang berzina, wah langsung kita hukum rajam aja. Ada awak, harus pemerintah. Nah, karena kalau bubaran, ya.